Seperti belum lama ini, Irsan sapaan akrabnya bersama sejumlah temannya yang tergabung dalam Forum Genre Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi bernama Ini Genting. Ini Genting adalah inisiatif pada tingkat nasional dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta menawarkan solusi terhadap masalah stunting di masyarakat. Bagi alumni Teknik Industri Universitas Sumatera Utara ini, stunting merupakan masalah serius yang harus dicegah dan ditanggulangi sejak dini, khususnya untuk masyarakat pesisir seperti yang tinggal di Kampung Nelayan seberang Medan Belawan ini. Jadi kita sekali lagi menekankan bahwasanya pencegahan stunting itu bukan dari asupan gizi ketika anak lahir, tapi dari si anak remaja akan melanjutkan transisi kehidupannya. Kita pengen teman-teman remaja ke depannya punya pemahaman bahwasanya makan makanan yang seperti tempe, tahu, dan juga sayur-sayuran adalah salah satu upaya untuk pencegahan, untuk membuat daya tahan tubuhnya dan juga perkembangan tubuhnya lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting tercatat sebesar 18,9% dan menandakan kemajuan penting dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 21,1%. Penurunan ini berlanjut sejak tahun 2021 dengan prevalensi 25,8% dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka pada tahun 2020 yang masih tinggi, yakni di angka 29,2%. Bahkan pada 2019, angka stunting sempat mencapai 30,7%. yang menggambarkan tantangan besar dalam penanganan masalah gizi anak di Indonesia. 68 cm sampai 70 Penurunan prevalensi ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan kesehatan ibu serta anak. Pencegahan terhadap stunting dapat dimulai dengan meningkatkan akses lingkungan yang bersih dan sehat. Sekitar belasan ibu dan sejumlah remaja yang hadir tampak antusias mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Forum Genre Sumut. Suryani, salah seorang ibu rumah tangga asal Kampung Nelayan Seberangi ini, menyebut pemahaman tentang pentingnya gizi yang baik dan perawatan anak yang benar masih perlu diperkuat, terutama bagi para ibu rumah tangga di Kampung Nelayan yang belum banyak mendapat informasi tentang ini. Ia berharap lebih banyak program edukasi yang bisa membantu mereka agar anak-anak mereka tumbuh sehat dan terhindar dari stunting, lingkungan yang tidak sehat, dan pernikahan dini. Sangat penting karena banyak anak yang makanannya kurang sehat karena faktor lingkungan, dan juga karena udah mulai mengikuti orang tua yang untuk mencari makan gitu. Karena banyak yang nggak sekolah juga. Harapannya untuk ibu-ibu dan juga orang tua, pedulilah kepada anak kita, pedulilah kepada remaja kita, karena salah satu upaya dan juga aspek pendorong negara kita bisa maju adalah dari sumber daya manusianya, dari si remajanya. Bagaimana ke depannya anak-anak kita bisa hidup dan juga bisa berdampingan dengan alam sekitar yang nyaman dan juga aman. Pentingnya edukasi terhadap masyarakat pesisir mengenai stunting bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak buruk stunting terhadap tumbuh kembang anak, serta gizi seimbang sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Diharapkan angka stunting di daerah pesisir dapat berkurang agar tercipta generasi yang lebih sehat dan produktif.
Kartika Sari, sosok jurnalis Kota Medan yang memiliki rasa kepedulian pada sesama. Hal ini dilatar belakangi karena ia kerap meliput serangkaian aksi-aksi kebajikan pada masa pandemi COVID-19. Perempuan 28 tahun ini pun berinisiatif untuk turun langsung membantu sesama. Perempuan yang akrab disapa Tika ini membentuk sebuah komunitas sosial bernama Borong Jualan atau Borju. Bersama teman-temannya di Borju, mereka kerap memborong dagangan para pedagang kaki lima dan membagikannya kembali kepada para pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Medan tiap 2 minggu sekali. Saat ini, komunitas tersebut memiliki 5 anggota yang sebagian besar adalah jurnalis di Kota Medan. Kita tuh 2-3 orang yuk, kita kumpul uang dulu, ada berapa, kita buat aksi kecil dulu. Pertama itu kita beli sayur untuk makan siang. Untuk makan siang kita bagiin, kita buat dokumentasi untuk aksi kita. Ternyata banyak sekali bang teman-teman kita yang tertarik untuk ikut aksi Borju. Nah dari aksi pertama itu akhirnya 1-2 orang, kemudian 3 dan selanjutnya itu ikut bergabung dalam Borju ini untuk berkontribusi menjadi donatur. Seperti belum lama ini, komunitas Borju memborong 50 porsi bubur kacang hijau dan 20 porsi nasi gurih. Menu ini dibagikan sebagai sarapan pagi untuk pengendara becak, ojek online, sopir angkot, dan pejalan kaki yang melintas di Jalan Brigjen Katamso Medan. Mereka berharap satu langkah kecil ini mampu memberikan senyuman dan membawa kebahagiaan bagi orang yang bekerja keras mencari nafkah sejak pagi hari. Yu Henry, pedagang bubur yang dagangannya diborong oleh Borju, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia merasa sangat terbantu karena dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Ia mengapresiasi aksi berbagi ini. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Ia juga berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya, sehingga semangat gotong royong dan solidaritas semakin kuat di tengah masyarakat. Kayak saya menengok orang itu merasa bangga. Ada berasa jiwa sosialisasi orang itu. Apalagi kadang kita kan yang dikasih orang-orang yang membutuhkannya. Macam tukang becak. Itunya awak pun rasa simpati nengok orang itu. Gitu. Syukur alhamdulillah bisa orang berpendirian seperti itu. Borju ini bang sebenarnya kita berharap bahwa semua orang itu bisa untuk bersedekah. Dengan bantuan sekecil apapun itu bisa berdampak kepada setiap orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya membagikan kepada para yang menerima, tapi juga kita membagi rezeki kepada yang lagi pejuang nafas. Dengan semangat yang terus menyala, Tika dan komunitas kecilnya membuktikan bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana. Aksi mereka menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai kesulitan, kepedulian dan solidaritas masih mampu menghadirkan harapan bagi sesama. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.